Dalam beberapa minggu ke depan, sebuah keputusan besar akan diumumkan. Keputusan yang bukan hanya menentukan siapa yang membuat jersey, tapi juga kemana arah wajah sepak bola Indonesia 4 tahun ke depan. Ya, aparel baru Timnas Indonesia untuk periode 2026-2030 sebentar lagi akan resmi diumumkan oleh PSSI. Tender sudah selesai, proposal telah dipresentasikan, dan kini tinggal menunggu satu kalimat. Inilah aparel resmi Timnas Indonesia. Tapi yang membuat semuanya makin panas adalah bocoran-bocoran mulai muncul. Dan lebih menariknya lagi, sejarah jersey Timnas dari 40 tahun terakhir ternyata meninggalkan jejak yang sangat jelas. Jejak yang kalau ditarik garisnya, mengarah pada satu kandidat paling kuat untuk menjadi baju perang Garuda di era baru nanti. Siapa dia? Kenapa sejarah itu berbicara? Dan bagaimana peta kekuatan brand-brand besar di ASEAN ikut menentukan pemenangnya? Mari kita mulai dari awal. Sejarah panjang aparel Timnas Indonesia yang penuh kejutan, pergantian besar, dan pola yang ternyata berulang hingga hari ini. Untuk memahami siapa yang paling layak menjadi aparel Timnas 2026-2030, kita harus mundur dulu jauh ke belakang. Karena sejarah jersey Timnas Indonesia tidak pernah berjalan acak. Selalu ada pola, selalu ada momen besar, dan selalu ada perubahan arah yang menentukan siapa yang memegang Garuda. Pertama, era jersey polos pada pra 1980-an. Di masa-masa awal, Timnas Indonesia bermain tanpa brand besar. Jersey merah putih polos, desain sederhana, dan semuanya dibuat dengan sistem in-house. Ini adalah masa ketika identitas menjadi fokus, bukan komersialitas. Tapi dunia sepak bola berkembang dan dunia ikut bergerak. Pada era 1980-an hingga 1990-an, brand global mulai masuk. Disinilah titik besar pertama terjadi. Indonesia mulai dilirik oleh brand olahraga dunia. Dan Adidas menjadi pionir besar di tahun 1983 sampai 1995. Ini adalah era yang membawa banyak kenangan. SEA Games 1987, SEA Games 1991, dan jersey klasik yang sampai sekarang dianggap salah satu yang terbaik. Namun setelah era emas Adidas, terjadi masa yang bergejolak. 1996 sampai 1997, kita berganti-ganti aparel. Diadora, Asics, All Sports, Mikasa. Perubahan cepat ini menandai bahwa Indonesia sedang mencari stabilitas. Di penghujung 90-an, Adidas kembali menjadi penyedia kit. Artinya, saat Indonesia butuh fondasi kuat, brand global besar kembali dipilih. Lanjut ke era modern, di mana Nike dari 2007 mendominasi hingga 2019. Memasuki 2000-an, Indonesia naik level lagi, dan Nike menjadi penyedia aparel terpanjang dalam sejarah Timnas, lebih dari 1 dekade. Jersey era ini sangat ikonik, desain modern, teknologi terbaik, dan citra Timnas yang semakin internasional. Nike membawa Indonesia ke level visual dan komersial yang berbeda. Meskipun begitu, pada tahun 2004, 2006, dan 2018, Indonesia sempat beralih dengan Adidas. Untuk Piala Tiger 2004, brand lokal Ghazali untuk Piala Asia 2004, Puma untuk Asian Games 2026, dan Li-Ning untuk Asian Games 2018. Lalu datang masa baru, era lokal pride, Mills dan Erspo. Setelah 2019, Indonesia mulai mendorong industri dalam negeri. Mills masuk pada 2020 sampai 2023, disusul Erspo pada tahun 2024 sampai 2026. Era ini menandai dua hal. Indonesia ingin berdiri di kaki sendiri dalam industri jersey. Ada keinginan kuat untuk menghadirkan identitas budaya Nusantara ke dalam desain. Namun, apakah era lokal ini akan bertahan atau justru berubah lagi saat kita memasuki fase besar berikutnya? Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia, Marcel Masita, telah membocorkan apa saja yang dinilai, bagaimana prosesnya, dan kenapa tender kali ini lebih ketat daripada sebelumnya. Pada pertengahan Juli 2025, ada 7 brand yang ikut tender, 4 brand asing, dan 3 brand lokal. Namun kini, menurut Marcel, jumlah peserta tendernya sudah mengkerucut, lebih sedikit dari 7. Artinya, sudah ada brand yang tersingkir di putaran pertama. Memasuki presentasi tahap kedua, di mana penilaian lebih detail dilakukan untuk menentukan kandidat final. Pengumuman dijadwalkan bulan ini, Desember 2025. Marcel Masita menjelaskan, tender aparel Timnas tidak hanya menilai desain atau nama besar, tetapi dinilai melalui beberapa komponen besar dengan bobot-bobot penilaian tertentu. Seperti kualitas produk dan teknologi material jadi prioritas utama. Marcel menegaskan, kita mau Timnas kita punya kualitas terbaik, kualitas bahan terbaik, kualitas aparel terbaik, itu dulu.